Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Jayavan Saputra dengan NIM 23115630 dari kelas IF07. Ingin mempresentasikan tugas pertemuan ke-12 mata kuliah Internet of Things, yaitu studi kasus Smart Office. Smart Office merupakan konsep perkantoran cerdas yang memanfaatkan sensor Internet of Things untuk memantau dan mengelola kondisi ruangan secara real-time. Pada studi kasus ini, sistem Smart Office digunakan untuk memonitor kehadiran pengguna ruangan atau okupansi, suhu ruangan, temperatur, dan intensitas cahaya atau light. Data yang dikumpulkan bertujuan untuk memahami pola penggunaan ruangan serta mengevaluasi efisiensi pemakaian energi, khususnya pada sistem pendingin udara atau AC dan pencahayaan. Tujuan analisis yakni tujuan dari analisis data pada sistem Smart Office untuk mengidentifikasi pola kehadiran pengguna ruangan berdasarkan waktu, lalu menganalisis hubungan antara jumlah pengguna dan perubahan suhu ruangan, lalu mengevaluasi efisiensi penggunaan energi terutama pada sistem AC dan pencahayaan, dan memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data guna mendukung konsep bangunan cerdas dan berkelanjutan. Lalu ke penjelasan dataset. Dataset yang digunakan merupakan data sensor IoT yang dikumpulkan dari satu ruangan Smart Office. Dataset ini terdiri dari beberapa atribut utama, yakni timestamp, waktu pencatatan data sensor, lalu ada room ID, yaitu identitas ruangan yang dipantau, okupansi, jumlah orang yang berada di dalam ruangan pada waktu tertentu, lalu ada temperatur suhu ruangan dalam satuan derajat Celcius, lalu ada light, intensitas cahaya dalam satuan lux. Data dicatat secara periodik sehingga memungkinkan analisis berbasis waktu, time series, analisis korelasi antar variabel, serta evaluasi efisiensi energi berdasarkan kondisi aktual ruangan. Langsung saja ke bagian A, visualisasi tren kehadiran. Soalnya yaitu buat grafik time series jumlah kehadiran per hari, yaitu mengidentifikasi jam sibuk dan jam sepi, dan menjelaskan pola penggunaan ruangan. Pertama-tama kita import library terlebih dahulu, yaitu terdapat library Panda, Matplotlib, dan SpaceyStats. Lalu kita persiapkan dahulu datasetnya, dan ini data yang muncul. Yang pertama yaitu time series kehadiran. Kita membuat plotnya dulu dengan sumbu X berupa waktu dan sumbu Y yaitu jumlah kehadiran. Dapat dilihat pada grafik ini. Grafik time series menunjukkan perubahan okupansi terhadap waktu dalam satuan jam dalam sistem Smart Office. Temuan utama yaitu jam sibuk atau peak hour sekitar pukul 11, ditunjukkan oleh nilai rata-rata okupansi tertinggi. Lalu jam sepi atau low usage sekitar pukul 8, jumlah pengguna paling rendah. Lalu kita mencari average dari jamnya, lalu kita mencari jam sibuk dan jam sepi. Jam sibuk pukul 11 dan jam sepi pukul 8. Yang kedua yaitu pola penggunaan ruangan. Kehadiran meningkat sejak pagi mencapai puncak menjelang siang hari. Setelah jam sibuk terjadi penurunan okupansi secara bertahap. Pola ini konsisten dengan aktivitas kerja atau kuliah, waktu rapat atau penggunaan intensif ruangan sebelum istirahat siang. Kesimpulan dari bagian A yaitu ruangan digunakan paling intensif pada jam kerja inti dan relatif tidak optimal pada pagi awal dan sore menjelang malam. Bagian B, analisis korelasi okupansi dan temperatur. Analisis hubungan antara okupansi dan temperatur gunakan scatter plot korelasi atau Pearson Spearman
Untuk nomor 1, apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Dan nomor 2, apakah korelasi kuat, sedang, atau lemah? Pertama-tama kita buat scatter plotnya dulu. Di sini untuk suhu untuk sumbu X-nya yaitu okupansi dan Y-nya adalah temperatur. Dapat dilihat di grafik tersebut, scatter plot antara okupansi dan temperatur menunjukkan pola tren menaik dan semakin banyak orang suhu cenderung meningkat. Dapat dilihat dari grafik tersebut. Yang kedua, korelasi persen dan Spearman. Ini adalah codingannya. Hasil perhitungan percent correlation itu mendekati 0,60 dan Spearman correlation 0,59. Yang ketiga, interpretasi kekuatan korelasi. Didapat interpretasi persennya sedang dan interpretasi Spearman-nya sedang. Interpretasi korelasi positif, kekuatan korelasi sedang. Dari soal di atas kita menjawab pertanyaan, apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Jawabannya iya, terdapat hubungan positif yang jelas. Lalu apakah korelasi kuat, sedang, atau lemah? Jawabannya adalah sedang. Makna data, peningkatan suhu tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah orang, tetapi juga faktor lain seperti kinerja AC, sirkulasi udara, dan intensitas cahaya. Bagian C, rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Berdasarkan hasil analisis, 1. Kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? 2. Apakah lampu menyala optimal? 3. Rekomendasi berbasis data, bukan opini. Minimal 3 rekomendasi. 1. Analisis lampu vs okupansi. Didapat rata-rata cahaya atau okupansi rendah yaitu sekitar 430 dan rata-rata cahaya okupansi tinggi sama dengan 570. Kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Berdasarkan analisis time series okupansi, jumlah kehadiran pengguna ruangan paling rendah terjadi pada jam sepi sekitar pukul 8 dan menurun kembali setelah jam sibuk. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan hubungan positif sedang antara okupansi dan temperatur, yaitu persen sama dengan 0,60. Hal ini menandakan bahwa peningkatan suhu sangat dipengaruhi oleh jumlah orang di ruangan. 2. Apakah lampu menyala optimal? Hasil analisis intensitas cahaya menunjukkan bahwa rata-rata intensitas cahaya tetap tinggi, bahkan saat okupansi rendah, kurang dari 2 orang. Tidak terdapat perbedaan signifikan intensitas lampu antara kondisi ruangan ramai dan sepi. Lalu nomor 3, rekomendasi efisiensi energi, minimal 3 berbasis data. Berdasarkan pola kehadiran, korelasi okupansi, temperatur, dan kondisi pencahayaan, berikut rekomendasi berbasis data. 1. Penerapan AC berbasis okupansi karena terdapat korelasi positif antara jumlah orang dan suhu penggunaan AC. Sebaiknya otomatis menyesuaikan jumlah pengguna ruangan. Yang kedua, penurunan set point AC pada jam sepi. Data menunjukkan okupansi rendah pada jam tertentu, sehingga set point AC dapat dinaikkan atau lebih hangat untuk menghemat energi. Yang ketiga, penerapan sistem lampu otomatis atau okupansi based lighting. Intensitas cahaya tetap tinggi saat ruangan sepi, sehingga sensor kehadiran dapat mengurangi atau mematikan lampu secara otomatis. Yang keempat, zoning ruangan berbasis kehadiran saat okupansi rendah, hanya sebagian area ruangan yang perlu diberi pencahayaan dan pendinginan. Kesimpulan dari analisis di atas yaitu analisis data sensor IoT menunjukkan bahwa penggunaan energi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi aktual ruangan. Dengan mengintegrasikan sistem AC dan pencahayaan berbasis okupansi, Smart Office dapat meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.